Saya Letjen TNI Anumerta Siswondo Parman. Saya Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo. Saya Letjen TNI Anumerta MT Haryono. Saya Kapten Anumerta Pier Andris Tendean. Saya Aibda Anumerta Karel Satsuit Tubun. Saya Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Saya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Biarlah saya berkorban untuk negara ini. Sekarang giliran kalian. Ade mau cerita waktu malam penculikan itu. Waktu malam itu Ade lagi tidur sama papa mama. Terus tiba-tiba mama nutup pintu kamar karena ada tentara yang mau masuk. Terus tiba-tiba Dede udah digendong sama bibi. Dan Dede lihat mama nganterin papa ke arah belakang. Saat itu juga Ade ngedengar suara tembakan kenceng banget. Dan ternyata Ade kena tembakan dari senjata tentara itu. Ade waktu itu sempat bilang, "Ade salah apa, Pak?" Setelah kejadian itu, Ade sempat dirawat 5 hari di rumah sakit. Nyawa Ade diambil sama tentara-tentara yang datang ke rumah papa itu. Ade cuma berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita ini. Apakah PKI akan eksis kembali di Indonesia? Kami dari Forum Tanah Air kembali mengadakan acara bulanan, dialog dan diskusi kebangsaan menyambut Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2020 dengan tema Apakah PKI akan eksis kembali di Indonesia? Pada tanggal 1 Oktober nanti, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai satu momen penting dalam sejarah bangsa setelah terjadinya peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan beberapa jenderal terbaik TNI dan juga masyarakat sipil, khususnya dari kalangan religius. Kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh warga negara Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman serta dasar negara yang tidak dapat dan tidak boleh diubah oleh siapapun. Partai Komunis Indonesia PKI yang berada di urutan keempat dalam pemilu 1955 setelah Masyumi, BNI dan NU sepertinya mendapat angin dan dukungan dari Presiden Soekarno saat itu dengan munculnya slogan Nasakop, nasionalis, agama dan komunis. Sejak itu PKI mendapat tempat dalam pemerintahan Soekarno dan terus memperkuat barisannya dengan mengusulkan partai dan organisasi Islam yang tidak sejalan seperti Masyumi, Gerakan Pemuda Islam Indonesia dan lain-lain untuk dibubarkan karena dianggap anti Nasako. Tidak berhenti di situ, Partai Murba yang didirikan oleh mantan PKI Tan Malaka juga dibekukan dengan dalih telah memfitnah PKI akan melakukan kudeta. PKI kemudian mengusulkan dibentuknya Angkatan 5 sebagai pelengkap dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian untuk memperkuat barisan pertahanan negara yang sangat ditentang oleh petinggi TNI. Pihak yang menjadi penghambat agenda PKI mewujudkan negara komunis di Indonesia saat itu adalah kalangan nasionalis religius dan TNI AD. Pimpinan puncak TNI AD merupakan batu sandungan utama karena penguasaannya atas kekuatan militer dan persenjataan serta kesetiaannya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena kesetiaannya kepada Sabta Marga, pimpinan puncak TNI AD sulit diinfiltrasi dan digiring menjadi komunis. Ini yang membuat PKI kemudian menculik dan membunuh petinggi TNI AD yang dianggap berseberangan. 55 tahun setelah G30 SPKI, polemik dan isu tentang kebangkitan PKI atau paham komunis yang sudah terlarang di Indonesia sejak tahun 1966 kembali muncul di permukaan. Bagi yang tidak percaya akan kebangkitan paham komunis mengatakan isu kebangkitan PKI ini adalah kebohongan besar dan sengaja dihembuskan untuk diolah menjadi komoditas politik atas kepentingan pihak-pihak tertentu. Sementara bagi yang percaya munculnya kembali paham ini mengatakan PKI dalam berpolitik dan membangun kembali komunisme tidak akan menampilkan wujud atau identitas aslinya, tetapi dikemas dan dibungkus dengan isu-isu seperti toleransi, radikal, ujaran kebencian, dan pemahaman bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945.
Generasi muda Indonesia banyak yang sudah tidak mengerti dan paham apa dan bagaimana PKI atau paham komunisnya tersebut. Inilah yang mendorong pihak-pihak yang menganggap kebangkitan komunis ini nyata terus mengingatkan generasi muda bangsa untuk belajar sejarah agar nantinya kelangsungan hidup bangsa dan keimanan kepada Tuhan tetap terpelihara kelestariannya. Hal ini ditambahkan adanya sinyalemen bahwa aktivis PKI, yaitu simpatisan, pendukung, dan ex-PKI sendiri di masa pemerintahan sekarang seperti mendapatkan angin segar dan kesempatan untuk bangkit dan tumbuh. Forum Tanah Air akan mengadakan dialog prospektif dan mencoba membuka sejauh mana isu kebangkitan PKI atau paham komunis saat ini. Apakah benar dugaan bahwa pihak PKI sudah menginfiltrasi semua lini kekuasaan baik itu legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, bahkan termasuk kekuatan angkatan bersenjata dan kepolisian Indonesia? Seperti biasa, Forum Tanah Air akan menghadirkan tokoh nasional, pakar, dan pengamat di bidang masing-masing. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Din Syamsuddin, Profesor Salim Said, dimoderasi oleh wartawan senior Hersu Beno Arif. Acara ini diadakan secara online melalui Zoom webinar hari Sabtu 19 September 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kita ingin memahami tanah air secara apa adanya dan berupaya memajukan negeri ini dengan segala daya.